Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati guru kita, kiai kita, pembimbing kita, Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, para pengurus dan Dewan Pembina Yayasan Istiqlal, para direktur pimpinan madrasah baik di kelompok bermain Raudhatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, serta para hadirin hadirat, orang tua siswa, dan khususnya yang saya banggakan para siswa-siswi Madrasah Istiqlal yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi rahmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul dalam rangka kebaikan untuk kebaikan, mendampingi siswa-siswi kita untuk wisuda di pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin hadirat rahimakumullah, atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, tentu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Madrasah Istiqlal, baik di Raudhatul Atfal, MI, MTS, MA, yang selama ini bersama dengan pemerintah menyiapkan peserta didik kita yang religius, cerdas, dan berbudaya. Moto ini luar biasa, religius, cerdas, dan berbudaya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kepada anak-anak kita, adik-adik kita, saya sampaikan selamat, Anda sudah melampaui di tingkatnya masing-masing. Tapi ingat bahwa selesainya di RA, di MI, MTS, MA itu belum berakhir, mesti harus dilanjutkan. Adik-adik, para hadirin hadirat rahimakumullah, madrasah itu adalah sekolah umum berciri khas agama Islam. Artinya apapun yang ada di sekolah-sekolah umum itu pasti diajarkan di madrasah. Namun demikian, madrasah memiliki kekhasan yang itu selalu melekat di dalam madrasah. Apa itu? Yang pertama, dilihat dari aspek mata pelajarannya. Yang kedua, dari aspek nilai-nilai yang mewarnai di dalam praktek pendidikannya. Dari aspek mata pelajarannya, jelas di madrasah ada 5 mata pelajaran PAI. Kalau di sekolah hanya 2 jam pelajaran, 1 mata pelajaran yaitu PAI. Kalau di madrasah, apalagi madrasah Istiqlal, ada 5 mata pelajaran. Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, SKI, dan bahasa Arab. Itu pasti ada di samping mata pelajaran umum yang lainnya. Ini artinya apa? Peserta didik kita, lulusan-lulusan madrasah kita harus berbeda dengan lulusan-lulusan sekolah. Bedanya apa? Yang pertama tentu dari aspek pemahaman keagamaannya harus lebih baik. Dari praktek keagamaan sehari-hari, sholatnya, wudunya, akhlaknya harus lebih baik, harus bisa menampilkan
sosok yang lebih baik dari sekadar lulusan sekolah. Dari aspek nilai-nilai Bapak Ibu hadirin hadirat yang dibangun di madrasah, hubungan guru dengan murid itu tidak sekedar selesai di dunia. Dalam perspektif madrasah, dalam perspektif agama, hubungan guru dengan murid itu sampai nanti di akhirat. Percaya nggak Bapak Ibu sekalian? Nanti murid-murid kita ini, kalau misalnya ditakdirkan oleh Allah masuk surga, itu bisa nyari gurunya untuk diangkat bareng masuk surga. Demikian pula gurunya, kalau ditakdirkan oleh Allah masuk surga, nanti bisa mencari murid-muridnya, diajak bareng masuk surga. Nah, cara pandang seperti inilah yang dikembangkan di madrasah, sehingga hubungan guru dengan murid itu demikian akrabnya, demikian baiknya, sehingga tembus nanti di akhirat. Kalau nggak percaya Bapak Ibu coba dicek di surat At-Tur ayat 21. Pak yang punya HP dicek surat At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'ahum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti dalam keimanan. Al-haqna bihim dzurriyyatahum, nanti telah akan kami kumpulkan, kami pertemukan dalam satu kamar di surga. Bapak Ibu hadirin hadirat, yang menarik di dalam ayat ini adalah kata-kata dzurriyyah. Dzurriyyah menurut para mufassir itu ada dua kategori. Satu, dzurriyyah bin nasab, anak cucu tunggal darah. Dua, dzurriyyah bis sabab. Apa itu dzurriyyah bis sabab? Adalah hubungan dua orang atau lebih yang diikat dengan mahabbah fillah, yang memunculkan amal soleh sama-sama menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, bukankah ini hubungan guru dengan murid? Guru murid ketemu di kelas, sama-sama berupaya menjadi orang baik. Guru mempraktekkan ilmunya, mengajarkan kepada murid, murid belajar kepada gurunya, kemudian memunculkan amal soleh, yaitu proses taklim wa ta'allum, belajar mengajar. Ini yang dimaksud dengan dzurriyyah di dalam ayat ini. Bahkan Imam As-Sawi mengatakan dzurriyyah bisabab itu hubungannya lebih kuat daripada hubungan bin nasab. Pendek kata Bapak Ibu sekalian, hubungan guru dengan murid ini nanti kalau di akhirat bisa saling membantu, bisa saling menolong untuk sama-sama masuk surga. Imam Ibnu Abbas meriwayatkan hadis tentang ayat ini. Kata Nabi, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata fas'alu man ila ini." Ketika ahli surga masuk surga, ini jadi ceramah ya. Tapi menurut saya ini penting karena untuk mewarnai agar madrasah itu betul-betul berada pada jalur yang tepat di dalam mengurus agama ini. Kami lanjutkan. Ketika ahli surga masuk surga, fasa'alam am'abawi lagi, mereka tolak-tolak, mencari-cari mana bapak saya, istri saya, dan seterusnya. Kemudian dijawab, innahum lam yudriku ma'asrofta. Oh, mereka tidak mendapatkan apa yang kamu dapatkan. Kemudian dijawab, ini ambil guru walahu ya Allah, saya beramal untuk saya dan untuk guru saya ya Allah. Saya menjadi begini ini karena beliau ya Allah. Kemudian apa? Ayuk marufi'il hakim. Malaikat diperintahkan untuk dipertemukan dalam satu kamar di surga. Semoga Bapak Ibu sekalian, yang anak-anaknya sekarang lagi di wisuda ini kelak menjadi orang baik-baik, yang kelak kemudian bisa mengantarkan kita, membersamai kita, para gurunya, orang tuanya, sama-sama masuk surga. Bapak Ibu sekalian, prinsip-prinsip dimensi ukhrawi seperti inilah yang perlu yang harus selalu dikembangkan di dunia madrasah. Kita tidak sekedar
tidak sekedar mengejar prestasi-prestasi yang sifatnya sains dan teknologi, dan itu ada di Madrasah Istiqlal. Apalagi Madrasah Istiqlal tadi tahun ini akan diterapkan kurikulum Cambridge. Ini luar biasa, Cambridge. Kemudian sudah menerapkan ISO, artinya jaminan layanan kepuasan pelanggan itu akan dijamin oleh yayasan, oleh madrasah ini. Karena itu Bapak Ibu semuanya tidak salah menitipkan putra putrinya di Madrasah Istiqlal ini. Karena itu jangan tidak yang kelompok belajar lanjut ke RA, yang sekarang RA di sudah lanjut ke MI lanjut ke Madrasah Sanawiyah, ke Madrasah Aliyah. Mari kita bersama-sama mendoakan kepada semua peserta didik kita agar selalu hatinya dibuka oleh Allah, utuh oleh Allah, sehingga mudah untuk menerima ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah. Satu lagi pesan saya kepada adik sekalian, adik-adik ini di samping harus berbeda dengan anak-anak lulusan sekolah, harus berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena adik-adik ini sekolah di Madrasah Istiqlal, membawa nama besar Masjid Istiqlal. Masya Allah, imam besarnya beliau luar biasa. Jadi di pundak adik-adik ini ada nama besar Istiqlal, ada nama beliau, ngomong Kiai Profesor Dr. Yasin Nasatul Umat. Jadi kalau misalnya adik-adik berperilaku yang tidak baik di masyarakat, ingat di pundak kalian, di dada kalian tertulis Istiqlal, madrasah yang berbasis masjid dan hatinya tergantung kepada masjid, yang dalam hadis dijamin masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf, sekali lagi selamat kepada semuanya, kepada adik-adik semuanya, para orang tua yang masih berkenan dan terus untuk melanjutkan di Madrasah Istiqlal ini. Terima kasih, mohon maaf, akhirul kalam, wabillahi wal hidayah, wa Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.